Untuk laporan selanjutnya dari Bapak Agus Sudibyo selaku Dewan Juri. Kepada Bapak Agus Sudibyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh berikan tepuk tangannya yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Menteri LHK beserta jajarannya, yang terhormat kepada jajaran direksi Hari Rakyat Merdeka Group, para Dewan Juri dan teman-teman generasi muda peserta kompetisi National Energy Climate and Sustainability Competition 2023. Ini suatu ajang yang menarik buat saya sebagai orang media, di mana teman-teman muda, mahasiswa generasi muda yang biasanya nulis paper, nulis makalah, kali ini harus nulis artikel. Harus nulis artikel yang dimuat di media massa. Nah, ini ketika kami melakukan penjurian, ada pengalaman yang menarik ini, saya lihat teman-teman, yaitu bagaimana bertransformasi dari menulis karya ilmiah menuju menulis karya ilmiah populer. Kalau menulis makalah biasanya kan pakai struktur piramida. Pendahuluan macam-macam yang bagian penting ditaruh di belakang. Betul kan teman-teman, gitu kan? Kalau teman-teman nulis artikel ilmiah itu strukturnya piramida terbalik. Yang bagian penting taruh di atas. Saya yakin teman-teman belum menyadari ini, tetapi saya kira ini penting untuk dipelajari bahwa kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai menulis harus menulis di media massa untuk menyebarkan pemikiran kita, tetapi kalau kita menulis di media massa itu struktur logiknya berbeda. Jadi kalau menulis artikel di media massa strukturnya adalah piramida terbalik. Bagian-bagian penting itu harus terrangkum dalam 2-3 paragraf pertama. Nah, saya kira dengan ajang seperti ini akan ada proses selanjutnya, akan ada lomba-lomba selanjutnya. Saya kira teman-teman harus mulai belajar bagaimana menuangkan pemikirannya untuk disebarkan di media massa. Strukturnya berbeda gitu. Dan yang kedua, Ibu Menteri, Pak Kiki, kalau boleh saya mengusulkan, kami mengusulkan kompetisi ini dilanjutkan dengan fellowship, Bu. Gitu. Jadi katakanlah 5 pemenang atau 10 pemenang, 15 pemenang itu yang paling baik itu diberi fellowship untuk melanjutkan proses riset selanjutnya. Sehingga gagasan yang sudah dituangkan, yang bagus-bagus itu, saya dengan Pak Agus Pambagio bingung Bu Menteri, karena semuanya bagus-bagus, ini yang harus jadi pemenang yang mana gitu. Jadi akan bagus kalau ada fellowship. Jadi teman-teman 15-20 terbaik itu diberi semacam beasiswa untuk melanjutkan proses penelitian sampai kemudian syukur-syukur bisa sampai pada level aplikasi. Gitu. Dan ini juga waktu kami di Dewan Pers, Bu Menteri, kami juga menyarankan kepada berbagai kementerian, lembaga yang biasanya punya kegiatan kompetisi penulisan jurnalistik atau semacamnya, itu kompetisinya sudah banyak sekali sekarang, Bu Menteri. Kami menyarankan diubah menjadi fellowship, gitu ya. Jadi katakanlah dari 500 peserta, wartawan atau mahasiswa dipilih 40 terbaik, itu diberi fellowship selama 4 bulan menulis tentang isu energi terbarukan, baru kemudian yang terbaik setelah 4 bulan itu diberi penghargaan. Jadi ada capacity building baik untuk wartawan maupun untuk para peserta lomba penulisan baik untuk kategori generasi muda, pemuda, mahasiswa atau siswa. Jadi
kompetisi jurnalistik penulisan itu bagus, tapi fellowship barangkali lebih aplikatif dan juga lebih in-depth dalam membangun kapasiti, baik kapasitas penelitian maupun kapasitas untuk mengaplikasikan hasil penelitian ini. Sekali lagi ini bagus-bagus semua, kami bingung untuk memilih 5 pemenang itu yang mana, jadi yang 5 yang akan terbaik nanti itu sebenarnya mewakili yang lain-lain 20 atau 12 besar yang mengikuti penjurian pada tahap akhir gitu. Ini saya diminta untuk mengumumkan para pemenang. Tapi saya kira ini diumumkan setelah Mas Agus Pambagio memberikan testimoninya, saya kira ya. Begitu ya, Mbak Ratna ya? Baik, atau Mas Pambagio yang diberi tanggung jawab untuk mengumumkan. Kayaknya lebih meyakinkan Mas Agus yang mengumumkan daripada saya ini. Baik, demikian testimoni usulan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Sudibyo atas penjelasannya. Lalu habis ini kita akan saksikan lagi laporan selanjutnya. Oke, untuk laporan yang berikutnya kita akan juga dengarkan laporan dari Bapak Agus Pambagio selaku Dewan Juri juga sama seperti Bapak Agus Sudibyo. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Agus Pambagio untuk naik ke atas panggung. Boleh berikan tepuk tangannya yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bu Siti Nurbaya, Pak Sekjen, ada Pak Dirjen PPKL di sini. Ini sehari-hari saya juga ketemu ya. Dan juga ada Pak Sekjen dari mewakili Pak Menteri SDM, kemudian Pak Kiki, Bu Ratna, dan semua adik-adik. Anak-anak saya kayaknya sih usianya kan sudah, ini bukan adik-adik lagi, ini anak-anak saya yang hebat-hebat semua. Tadi kita sudah dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi ini kok jadi Dibyo ngasih saya suruh bacain padahal tugas dia. Jadi nggak apa-apa ya. Nah betul sekali bahwa saya agak bingung. Saya coba telepon panitia. Ini semuanya barangnya atau tulisannya bagus-bagus sekali. Ya temuan-temuannya bagus-bagus. Saya belum pernah dengar daun kelor bisa dipakai untuk energi dan segala macam. Kemudian juga tadi kan Bu Dirut Pertamina katakan bahwa energi itu tidak boleh terputus. Sehingga dalam situasi penggunaan energi baru terbarukan ini kan persoalannya kan ada di keberlangsungannya. Sehingga masih perlu didorong oleh energi fosil yang kita punya banyak ini. Juga nanti ujung-ujungnya kan ke tarif supaya tidak mahal. Nah, tadi Mas Dibyo sudah sampaikan bahwa soal fellowship, Bu. Ini memang kalau fellowship sudah, kan nanti harus dibikin mock-up-nya, dibikin riset yang betul yang bisa diuji untuk publik. Nah, lalu saya kepikiran, di kita ini kalau sudah menemukan sesuatu mau diterapkan, nggak bisa, karena aturannya tidak begitu. Nah, ini juga saya undang adik-adik anak-anakku ini, coba belajar soal policy, ya, bagaimana kita sudah menciptakan capek-capek tapi tidak bisa digunakan karena ada policy, ada kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Nah untuk itu nanti selain ada fellowship dalam berinteraksi atau melakukan riset-riset itu lalu menulis, coba pelajari pola kebijakan di negara kita supaya kita punya juga kepemahaman bahwa sesuatu yang baik, yang bagus itu harus bisa diimplementasikan. Karena kalau tidak, ya hanya sekedar research yang tidak banyak gunanya. Jadi hanya nanti pengumuman pemenang, kemudian dibikin ciptaan, tapi tidak bisa dipakai. Jadi sekali lagi, selain tadi diberikan fellowship, saya setuju, karena kalau enggak ya nanti putarnya di situ saja, tapi juga pelajari bagaimana menerapkan ini. Kemudian hari ketika memang ini teruji dengan baik. Nah sekarang saya cuma diminta ini mengumumkan ini yang 5 ya Zaki, karena janjinya tadi diumumkan di video. Hah? Yang 5. Oh yang ininya? Oh yang ini, oke. Saya dampingi apa-apa Mas ya? Ya oke.
Dari Wow. 5 dulu. Ya. Karena jurinya harus namanya Agus. Tapi sekarang tidak ada anak-anak sekarang namanya Agus. Sudah punah nama itu. Oke, kita mulai dengan ini juara seksi energi. Yang kita mulai dari nomor 5 terlebih dahulu. Ini jatuh pada Kevin Chandra Wijaya Tiong. Mana ya? Tolong berdiri, ada di sini. Berdiri dong, biar dilihat Bu Menteri dan Oke. Ini sekali lagi ini juara untuk penulisan artikel National Energy, Climate and Sustainability Competition 2023. Kita lanjut ya. Pemenang keempat, baca. Alfa Fikri Mahmud. Ada? Ini biasanya kalau gini nggak ada angus ya. Oke. Oke, mungkin Enggak ya, oke. info sedikit Pak, nanti pemenangnya akan bersama-sama masuk di akhir gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, Alia Damar Adiningsi. Oke. Berdiri atau nanti maju di sinyal biar lebih keren. Yang kedua, ini musiknya mana? Yang kedua, Raffi Aditya Gasani. Nah, sekarang yang pertama ini, bagian Dibio. Juara pertama untuk National Energy Climate and Sustainability Competition 2023 adalah Sasa Aulia. Ada. Oke, baik. Jadi demikian sepatah dua patah kata dari kami berdua sebagai Dewan Juri. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.